Shalom. Senang sekali kembali berjumpa bersama Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian di dalam Midweek Online Service. Ika, aku punya kabar gembira nih. Kalau tanggal 14 November nanti kita sudah melakukan ibadah offline untuk ibadah raya hari Minggu. Wow, kita bisa berjumpa Bapak Ibu semua di dalam ibadah hari Minggu. Tapi untuk melakukannya Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Update terus di YouTube channel Rayon 1 Day. Ya, senang sekali ya. Semoga kita berdoa, COVID terus mereda dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa ya. Oke, hari ini Midweek Online Service akan dilayani oleh Pastor Petra Pangidae. Wow, ini pastor salah satu favorit aku nih. Khotbahnya sangat memberkati. Pastinya Bapak Ibu hari ini sangat diberkati luar biasa. Ya, oke. Jadi tanpa memperpanjang lagi, mari kita siapkan hati, siapkan catatan. Kita sambut firman dari Pastor Petra Pangidae. God bless you. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan dan juga Pak Tim yang selalu hubungi saya, yaitu dari MWOS. Dan saya yakin dan percaya bahwa saudara semua adalah orang-orang yang selalu mau menikmati tentang kebaikan Tuhan, sehingga kita juga harus hidup bisa menjadi warna atau jawaban di tengah-tengah kehidupan marketplace kita atau di dalam dunia pelayanan maupun dalam pekerjaan kita. Nah, sebelum kita akan memulai untuk membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami sadar bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang mampu menyelamatkan kami, yang mampu menguatkan kami, meneguhkan kami, mengarahkan kami supaya kami hidup dalam sebuah kebenaran Tuhan. Karena itu Tuhan yang berbicara bagi setiap kami masing-masing. Nyatakan isi hatimu bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Ibu, Bapak, Saudara sekalian, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, bahwa tema ini yang saya mau sampaikan yaitu berbicara tentang bagaimana kita tetap menjadi berkat supaya orang bisa melihat kebaikan hati kita karena waktunya sudah dekat, kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Sehingga kita harus memberikan warna kepada orang-orang di sekitar kita. Memang di dalam bagian firman Tuhan yang lain selalu berkata bahwa kamu adalah terang dunia ini dan garam dunia ini. Kalau garam itu tidak dipakai, maka garam itu jadi tawar. Dan begitu juga kalau engkau adalah terang, engkau adalah pelita itu sendiri. Nggak mungkin kalau engkau bawa pelita disembunyikan di bawah meja. Kamu harus berdiri di atas meja supaya orang yang ada di situ bisa melihat terangmu yang bercahaya itu. Bahkan firman Tuhan yang lain, kamu seperti bintang-bintang yang bercahaya. Kalimat-kalimat itu selalu saja diungkapkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, pada hari ini saudara, kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan ini yaitu terletak dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat saudara, dan Filipi pasal keempat ini kita tahu bahwa Paulus menulis surat ini ketika dia ada di dalam penjara saudara. Nah, ketika ada di dalam penjara dia menulis surat ini kepada jemaat di Filipi saudara. Nah, kalau kita bicara tentang kebaikan hati supaya orang tahu kebaikan hati kita, maka ini sifatnya saudara bukan show off, bukan ingin menampilkan bahwa kita ini orang baik. Kalau engkau memberi, orang harus tahu kalau kamu itu memberi. Tidak begitu saudara. Tetapi ini ada bicara tentang hal-hal yang lain, yang lebih ditekankan kepada nilai. Kehidupan saudara bisa menjadi contoh teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 atau yang ke-9 ini, saya akan fokus dulu di ayat yang kelima. Firman Tuhan bilang begini. Filipi pasal 4 ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi ini tulisan Paulus ketika dalam penjara menulis surat ini kepada jemaat di Filipi. Hendaklah kebaikan hatimu itu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kita tahu bahwa konteks jemaat Filipi adalah konteks orang yang sudah diselamatkan. Memang ada teguran-teguran yang Paulus berikan kepada jemaat di Filipi, yaitu secara khusus di mana mereka itu sudah diselamatkan tapi hidupnya seolah-olah seperti orang yang belum diselamatkan. Sehingga Paulus juga memberikan teguran keras di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12.
Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan pada saat saja aku datang, terlebih saat aku tidak hadir pun juga kamu tetap takut dan gentar, supaya mereka segan ikut Tuhan itu bukan karena Paulus, tapi karena memang dia respect terhadap Tuhan. Kita juga harus begitu, karena jangan kita berpikir bahwa offline tidak berjalan, semua masih online, akhirnya saudara putus asa, capek, hilang harapan dan segala macam, dan itu akhirnya saudara berkutak-kutik di dalam situasi yang demikian. Nah, hal-hal yang demikian adalah hal-hal yang perlu menjadi satu pertanyaan teologis bagi kita semua, dan sehingga akhirnya saudara jadi suam-suam kuku, kehidupan rohani jadi semakin kacau karena ibadah online dirasakan oleh saudara bahwa ibadah online ini adalah ibadah yang tidak ada urapan Tuhan. Jangan gitu Dulu waktu offline juga dengar firman Tuhan juga sambil tidur kok. Nah, ini yang menarik saudara. Nah, dia firman Tuhan bilang, biarlah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Apa itu kebaikan hati yang dimengerti tentang hal ini? Ayat 1 dan 2 firman Tuhan bilang apa? Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Paulus menulis ini kepada jemaat di Filipi secara khusus di ayat yang kedua. Euodia kunasihati, Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Apa itu artinya? Jadi orang bisa melihat kebaikan hati kita itu gampang kok, dimulai dengan sehati dan sepikir. Di dalam pelayanan harus sehati dan sepikir. Jangan ada konflik. Makanya saya bilang kalau pelayanan konflik, bagaimana jemaat bisa melihat kita jadi baik? Kalau kita konflik, bagaimana jemaat bisa melihat kita menjadi sebuah teladan? Ini beda saudara. Dia, Sintike, saya nasihati kamu supaya sehati sepikir. Kalau kita suami istri tidak sehati sepikir dalam usaha, dalam pelayanan, aktivitas, bagaimana Tuhan bisa menjawab doamu? Alkitab sudah jelas, firman Tuhan jelas. Kalau engkau hidup rukun, maka aku akan perintahkan berkat. Apabila engkau sepakat saja, sepakat pasti lebih dari satu orang. Meminta apapun dalam namaku, aku akan memberikan. Benar kan? 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Itu kan bicaranya semua tentang sehati sepikir. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41-47. Ada orang yang berkumpul, bersatu, dan sehati. Maka di ayat 43 Kisah Rasul pasal yang kedua, rasul-rasul mengadakan mukjizat karena ada kesehatian. Artinya apa? Supaya orang tahu kebaikan hati kita, harus ada kesehatian dan sepikir. Begitu juga dalam suami istri. Hubungan suami istri harus sehati sepikir. Cara didik anak harus sehati sepikir. Kalau istrinya marah, suaminya backup. Kalau suaminya marah, istrinya backup. Jangan istrinya marah, suaminya bela anak, akhirnya kita diadu domba sama anak. Dan akhirnya anak itu melihat nih papa mamanya tidak kompak. Jadi kita lihat kalau istrinya marah, kita harus backup. Suaminya marah, istrinya harus backup. Supaya anak-anak melihat kita menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Wajarlah suami istri itu biasanya ada konflik, ada masalah, bersih tegang, itu wajar, di mana-mana juga demikian. Mau keluarga hamba Tuhan sekalipun juga mengalami hal yang sama. Tapi bedanya kalau kita terjadi konflik dalam rumah kita, di luar rumah kita harus selalu sehati, sepikir. Biasa saudara, kakak adik aja sering konflik, tapi bukan berarti pecah kongsi dong kakak adik. Suami istri bisa konflik, tapi bukan berarti harus cerai gitu loh. Nah, kalau kita ribut suami istri, kalau siapa yang menjelekkan istri kita juga kita tersinggung. Siapa yang menjelekkan suami kita juga kita tersinggung. Karena kenapa? Karena kita sehati sepikir. Itu penting. Hari-hari ini, kalau tidak ada kesehatian, hancur pelayanan semua. Kalau tidak ada kesehatian, keluarga jadi hancur hari-hari ini. Makanya, berapa kali saya diskusi dengan teman-teman hamba Tuhan, ini bagaimana kehidupan rohani jemaat?
kalau mereka tidak ada ibadah offline. Jangan untung rugi lah, bicara offline ini jangan untung rugi. Lakukan aja, pergi ke mall udah rame, ke kantor udah rame, makan di mana-mana, gereja nggak mau, kan nggak fair. Kenapa masalahnya? Karena masalahnya di situ. Nah ini kita yang harus belajar tentang hal ini, saudara. Sebenarnya masalahnya apa? Cara kerja iblis membuat kita jadi takut. Padahal di gereja juga semua pakai masker kok. Nyanyi semua pakai masker. Makan nggak pakai masker bisa ngobrol loh 2 jam 3 jam. Dropet ada di mana-mana. Nah makanya saya bilang ini masalah hati sih. Nah kita harus ada satu paket nih. Begitu juga dalam pelayanan kan. Kalau satu merasa lebih menonjol daripada yang lain, waduh repot. Akhirnya apa? Semua makan puji. Mau rasa dirinya paling benar. Waduh nggak benar kalau udah begitu. Tadinya mau benar menjadi nggak benar jadinya. Nah Paulus bilang, Euodia dan juga Sintike, saya nasihati kamu ya. Sehati sepikir kamu. Jangan sampai konflik kamu. Supaya jemaat Filipi itu lihat kamu bisa jadi berkat. Itu loh masih poinnya di situ. Jadi ibu bapak saudara sekalian, tidak akan pernah ada mukjizat terjadi kalau tidak ada kesatuan hati. Tapi kalau ada kesatuan hati, mukjizat pasti terjadi. Nah saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, poin ini saya lanjutkan di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Firman Tuhan bilang apa? Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Jadi dia ngomong, tolong bantu ya dia dong dan Sintike. Karena mereka adalah orang yang berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Apa yang kedua? Kalau orang mau melihat kebaikan hatimu karena Tuhan sudah dekat, jangan mention saya ini orang baik, justru dia tidak baik, gitu ya. Jadi kalau dia menunjukkan bahwa dia punya kebaikan hati, yang tadi pertama sehati sepikir, yang kedua menolong orang harus ada sukacita. Maka hai Sunsugos, perhatikanlah mereka karena mereka adalah orang-orang yang berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, termasuk Clemens dan yang lain yang masuk namanya dalam buku kehidupan. Bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, kata Paulus. Paulus ada di dalam penjara loh, tulis surat seperti itu berarti ini orang punya kualitas rohani di atas rata-rata. Biasanya orang di luar penjara justru menulis surat kepada orang dalam penjara, bersukacitalah gitu ya. Tapi ini beda, Paulus ini orang yang memberikan kekuatan bagi orang yang ada di luar penjara. Itu berarti Paulus orang yang memiliki kualitas rohani yang luar biasa. Tapi bukan hanya itu saja, yang menarik yang saya mau sampaikan bagi kita, Paulus lagi mengajarkan kepada Sunsugos, kamu tolong mereka tapi dengan penuh sukacita. Apa artinya bagi kita semua? Kalau kamu mau nolong orang, jangan bersungut-sungut, kasih 1 juta tapi ngomong di belakang, untuk apa? Uangnya tidak jadi berkat tapi uangnya sudah keluar. Kalau sudah tolong orang, jangan ngomong di belakang. Saya sih sederhananya, saudara, saya kalau minta tolong sama orang, ada pengusaha, saya bisa ngomong sama dia, tolong dong, bantu dong hamba Tuhan yang ada di kampung tuh di daerah. Tuh hamba Tuhan perlu didukung, kasihan, dia nggak ada kendaraan motor. Udah kamu siapin deh, oke Pak, siapin, oke. Jangan kasih ke saya duitnya, langsung kasih ke orangnya, supaya orangnya langsung bisa beli gitu loh. Itu berarti orang itu punya masalah di lapangan, teleponnya ke saya. Saya ngomong kepada orang itu memberi. Apa artinya? Orang itu diberkati? Iya, karena dikasih fasilitas untuk pelayanan. Karena jarak pelayanan dari desa ke desa cukup jauh. Saya dipakai Tuhan? Iya, untuk menyampaikan apa pesan yang dia butuhkan kepada orang lain. Bukan buat saya. Dan orang itu nggak punya lahan untuk memberi, tapi punya hati untuk memberi. Akhirnya dia juga memberi. Untung kan? Apa yang untung? Dia untung 30%, saya untung 30%, dia untung 40%, nggak apa-apa dia lebih besar. Bagi dividen lah. Itu berarti kan bersukacita dalam memberi. Nggak akan pernah kekurangan, saudara. Kalau engkau memberi dengan sukacita, tidak akan pernah kekurangan. Ada orang yang punya uang tapi tidak punya hati untuk memberi, sakit, saudara.
Tapi ada orang yang punya hati memberi tapi nggak punya uang, sama sakitnya. Jadi bagaimana caranya? Dia punya uang, nggak punya hati memberi. Dia punya hati memberi tapi nggak punya uang, kan kacau balau. Jadi kita putar nih saudara dengan hal itu. Yang paling penting berbuat segala sesuatu harus ada hatinya di situ, bersuka cita. Melayani Tuhan bersuka cita. Saya siapkan online ini juga bersuka cita kok. Karena kenapa? Hati saya ada di sini. Jadi saya menikmati. Lelah, ya lelah secara fisik. Tapi roh tetap menyala-nyala. Nggak mudah saudara, khotbah, tidak ada jemaat, lihatnya hanya kamera, terus ngomong sendiri. Waduh, terus meyakini bahwa orang-orang pada bilang amin ke saya. Kalau hati saya tidak happy, rasanya berat sekali. Lelah sekali saudara tentang hal ini. Ingat baik-baik, kalau memberi harus dengan sukacita. Kalau memberi hitung-hitung lebih baik nggak usah memberi. Itu berarti berkat akan ditutup buat saudara. Ya, saya kasih tahu. Kalau saudara tidak punya hati untuk mau memberi, maka berkatmu akan ditutup oleh Tuhan. Ya bagaimana Tuhan mau memberkati kamu? Tapi pundi-pundimu hanya kamu simpan buat dirimu saja. Itu berarti saudara adalah orang yang tidak diberkati oleh Tuhan. Ingat baik-baik, saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, orang Kristen itu terkenal orang yang murah hati kok. Orang yang baik hati. Tapi ingat, jangan memberi tangan kanan, tangan kiri tahu, atau sebaliknya. Jangan diekspos. Oh itu barang dari saya, tuh pendeta pakai baju dari saya. Nggak bisa gitu dong. Nanti kalau ngomong begitu akhirnya nggak bagus. Nggak tulus, nggak terbuka dan segala macam. Nah ini yang paling penting. Kalau kita memberi dengan sukacita itu oke. Maka jangan sampai pemberian kita itu motivasinya jadi salah. Banyak orang sekarang di YouTube dan segala macam kalau memberi, diekspos, dijadikan konten. Wah, untuk apa? Supaya kelihatan bahwa dia orang yang baik. Enggak, itu mencuri kemuliaan Tuhan. Alkitab udah bilang, kamu punya niat saja untuk menolong orang, kamu sudah diberkati Tuhan. Apalagi kamu memberi, kamu makin diberkati Tuhan. Lebih baik memberi daripada menerima. Karena orang yang memberi tidak akan pernah hidupnya berkekurangan. Tapi orang yang menghemat dengan luar biasa, justru hidup ya selalu berkekurangan. Nah saudara-saudara, jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, ingat baik-baik supaya engkau dapat orang itu tahu kebaikan hatimu. Ingat baik-baik, engkau harus menyampaikan itu dengan baik lewat cara hidupmu. Sehati sepikir, tidak ada yang sakit hati, luka batin, simpen masalah apapun di dalam kehidupan pribadi dan keluargamu. Kalau ada itu tidak akan mungkin ada mukjizat terjadi. Yang kedua, kalau engkau digerakkan untuk memberi, memberilah dengan penuh sukacita. Jangan sungut-sungut. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, di masa-masa pandemi ini saya justru melihat banyak perbuatan tangan Tuhan bekerja dalam hidup saya dan pelayanan saya. Tetapi di sisi yang lain saya lihat juga harus ada banyak orang yang harus ditolong, orang-orang yang harus dijaga, orang-orang yang harus dipelihara dalam banyak apapun. Karena Tuhan harus pakai kita dalam banyak hal. Nah saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, bagian firman Tuhan ini jelas di ayat yang ke-6. Firman Tuhan bilang apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Paulus mengatakan ini kepada jemaat di Filipi dalam bentuk suratnya. Dia lagi ngajarin. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa kebaikan hatimu harus diketahui oleh orang. Yang pertama adalah sehati sepikir. Yang kedua memberi dengan penuh sukacita. Yang ketiga apa? Kalau kamu khawatir jangan ngomong sama orang. Tadi dia bilang, janganlah engkau khawatir. Kalau engkau khawatir, sampaikanlah permohonanmu kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Diajarin kepada jemaat di Filipi. Kalau engkau sedang galau, hidupmu cemas, hidupmu khawatir, ya udah kamu sampaikan saja kepada Kristus, kepada Tuhanmu dalam penuh ucapan syukur dan permohonan. Ini adalah orang yang dewasa, saudara. Jangan dikit-dikit khawatir ngomong sama orang, susah ngomong sama orang. Bagaimana engkau bisa melihat pertolongan Tuhan? Contoh, kamu susah, kamu ngomong sama orang, orang itu pasti tolong kamu.
Nanti akhirnya kamu utang budi sama dia. Akhirnya kamu terlalu respect sama dia, terlalu berlebihan sama dia. Itu yang Tuhan gak suka. Tapi kalau kamu khawatir dengan apapun yang terjadi dalam hidupmu, kamu ngomong sama Tuhan. Kalau Tuhan kasih jawaban atau tidak kasih jawaban, itu berarti kamu tetap bersyukur pada Tuhan. Ini yang menjadi poin dasar bagi kita semua. Makanya bilang jelas, kalau kamu khawatir dengan apa yang kamu makan, lihat burung di udara yang tidak pernah menabur dan tidak pernah menuai. Kalau engkau takut dengan apa yang kamu pakai, lihat Salomo pakaiannya tidak lebih indah daripada bunga-bunga yang ada di padang. Bunga-bunga yang ada di taman itu yang dilihat keren, cantik, dipotek, kemudian dibakar habis. Salomo tidak punya pakaian yang seindah itu. Apalagi engkau, kata dia. Engkau yang berharga. Kalau burung di udara aja aku pelihara, apalagi kamu. Kalau bunga yang dipandang yang dilempar dan kemudian dibuang dan dibakar, apalagi kamu. Aku pasti dandani kamu. Itu yang ngomong adalah firman. Maka firman Tuhan katakan apa? Bapamu di surga tahu apa yang engkau perlukan. Kalau orang yang khawatir, apakah bisa menambah imannya? Tidak akan bisa menambah imannya. Karena kenapa? Kekhawatiran itu menggerus kepercayaan dia kepada Tuhan. Maka kalau engkau khawatir, sampaikan kepada Tuhan dengan penuh permohonan dan ucapan syukur. Nah, ketika engkau sampaikan permohonan dan ucapan syukur itu kepada Tuhan, Dia akan memberikan jawaban bagi saudara sekalian. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Kristus, saya yakin bahwa pandemi ini akan cepat berlalu. Kelihatannya semakin hari semakin lebih baik. Tetapi satu hal yang saya mau sampaikan, stoplah kalau khawatir ngomong dengan banyak orang. Bicara saja sama Tuhan. Tidak ada yang lain. Hanya Tuhan yang dapat menolong saudara. Saya mau sampaikan di ayat yang ke-8, saudara. Ayat 8, ayat 7, saudara. Ayat 7 itu jelas. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya ulang sekali lagi di ayat 7 ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Apa artinya? Maka tadi firman Tuhan yang jelas. Sehati sepikir, memberi dengan penuh sukacita. Kalau khawatir ngomong sama Tuhan. Dan yang keempat apa? Dia akan menjawab setiap pergumulanmu, melampaui segala akalmu. Dan dia akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Poin itu harus digarisbawahi. Apa artinya? Orang yang selalu jadi berkat dimanapun, tidak pernah Tuhan tidak jawab pergumulan dia. Dan Tuhan akan menjawab pergumulan dia melampaui dari akal pikirannya. Tapi yang paling penting, pikiran dan akalmu, semua hatimu adalah di dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau kita mau mencoba mundur ke belakang di masa-masa pandemi awal sampai dengan hari ini, banyak lompatan-lompatan yang Tuhan kerjakan bagi kita. Saya merasakan itu, saudara. Karena gereja tutup, offline sudah tidak ada, maka online kita bergerak dengan masif. Otomatis kita harus punya studio. Puji Tuhan, studio ada karena berkat Tuhan. Ada saja cara Tuhan memelihara kami. Itu yang membuat kami tidak pernah sedikit pun berhenti memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Ini menjadi bagian penting bagi kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Kristus, kalau ingin memberikan testimoni, saya yakin saudara bisa memberikan testimoni kepada saya. Betapa Tuhan itu memelihara saudara dengan luar biasa. Benar kan? Ya pastilah Pak, Bu. Si ibu sambil masak lagi dengerin khotbah saya. Jadi memang kenyataannya kita sudah lihat banyak peristiwa besar dalam hidup ini. Nah, kita masuk yuk ayat yang ke-8. Apa tuh ayat yang ke-8? Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar,
semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalimatnya jelas. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya apa? Supaya orang melihat kebaikan hatimu, itu berarti engkau patut bersyukur pada Tuhan. Pikiranmu harus positif, hatimu harus positif. Pikiranmu positif, otomatis sikap hatimu positif. Sudahlah, kata-kata yang gak penting gak usah dibahas. Berita-berita yang gak penting gak usah dibahas. Buang, delete semua. Sekarang kita kembali kepada pokok masalah. Yaitu apa? Hal-hal yang penting harus kita bahas. Supaya hidupmu ada di dalam pertolongan Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, kalau kita hidup semuanya menjadi positif, pikirannya positif, kan indah sekali ya saudara ya. Wow, iyalah, enak, nggak capek beban ini. Kalau pikiran negatif, badan berat rasanya. Tapi kalau pikiran kita positif, ringan jadinya kita. Beban apapun yang kita hadapi, ada aja jalan keluarnya. Itu dia. Makanya lihat, setiap ngomong positif. Setiap bicara sama siapapun positif, supaya kita tidak sampai salah menafsirkan sesuatu kepada banyak orang. Nah, saudara, kita tidak terasa kita ada di penghujung firman Tuhan ini. Di ayat yang ke-9 terakhir, firman Tuhan bilang apa? Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi, bahwa apa yang sudah pernah engkau lihat dengan aku, dengan apa yang aku sampaikan, dia bilang apa? Itu kamu ingat, lakukanlah itu semua. Itu berarti Paulus sangat percaya diri bahwa hidupnya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita sebagai orang tua bisa memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita pasti respect terhadap kita. Kalau kita tidak menjadi contoh yang baik buat anak-anak kita, maka anak-anak kita menjadi tidak respect terhadap kita. Maka yang paling penting bagaimana kita harus memprioritaskan anak kita daripada yang lain. Kalau tidak, nanti ada kecemburuan. Kalau ada kecemburuan, nanti pasti ada masalah. Atau mungkin hal-hal yang lain, saudara, dalam segi di dalam kantor, pekerjaan dengan karyawanmu. Untuk apa kamu terlalu heboh dengan banyak proyek, tapi karyawanmu hidup dalam kesulitan? Itu kan jadi masalah juga. Artinya kalau kita pimpinan, bos, owner makin diberkati, karyawan pun juga harus diberkati. Supaya mereka juga menikmati berkat yang datang dari Tuhan. Itu penting. Kalau kita diberkati, orang lain gak diberkati, itu berarti kita menjadi egois. Kita harus menikmati apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Nah, ingat baik-baik. Hari ini, semua harus menjadi berkat. Yang pertama, sehati sepikir. Kedua, menolong orang lain penuh sukacita. Dan yang ketiga, tadi jelas sekali. Yang ketiga itu tadi sudah bicara dengan firman ini. Yaitu kita harus menyatakan kekhawatiran kita kepada Tuhan, bergantung pada Tuhan. Dan yang keempat, Tuhan akan menjawab segala sesuatu melampaui dari akal kita. Yang kelima, berpikir positif. Dan yang keenam, kita harus jadi teladan bagi banyak orang. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini sungguh-sungguh memberkati umat Tuhan dimanapun saudara sedang mengikuti ibadah online pada hari ini. Saya yakin dan percaya, sukacita Allah selalu menyertai saudara, bukan hanya hari ini saja, tapi sampai selama-lamanya. Tuhan selalu ada bersama dengan saudara. Ingat, di tengah situasi hari ini, kita harus banyak bergantung sama Tuhan. Bukan bergantung kepada yang lain. Investasi penting, tapi Tuhan lebih penting daripada yang lain. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, firman Tuhan ini sudah selesai dan saya yakin Tuhan yang selalu memberkati saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengajarkan kami Tuhan bagaimana arti hidup menjadi warna, menjadi jawaban bagi orang-orang di sekitar kami.
Diberkatilah umat-Mu yang telah mengikuti ibadah pada hari ini lewat ibadah online. Sehingga kami semua mengerti tentang firman-Mu dengan benar. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, arahkan hatimu dan saatnya terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, keluargamu diberkati, pasangan hidupmu diberkati Tuhan. Biarlah kasih Allah menyertai saudara. Anugerahnya terjadi dalam hidup saudara dan saya. Rohnya tinggal tetap di dalam hidupmu untuk menjaga, menuntun, menegur, memimpin, menguatkan saudara. Bukan hanya sampai hari ini saja, tapi sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Wow, luar biasa sekali ya firman Yes. yang disampaikan, biar singkat, padat, tapi mengena banget ya. Iya, kita hari ini diingatkan kalau kebaikan kita agar terlihat oleh orang lain, yaitu yang pertama kita harus sehati sepikir. Yes. Terutama hubungan suami istri harus sehati dan sepikir dengan orang-orang keluarga dan partner, dengan orang-orang terdekat kita. Ya. Dan yang kedua, kita harus, kalau kita dapat kesempatan untuk memberi atau menolong orang lain, kita harus memberi dengan penuh sukacita. Amin. Terus yang ketiga, ungkapkan kekhawatiranmu pada Tuhan, pada Kristus. Jangan curhatnya di sosial media, Iya. di status WA, atau di teman-teman Ibu Arisan gitu ya. jadi kepada Tuhan aja. Pada Tuhan aja kita curhat. Dan yang keempat, pergumulan kita pasti ada jalan keluarnya untuk orang-orang benar seperti kita. Amin. Ya. Dan yang kelima, kita harus berpikir positif. Positif. Dan bersyukur selalu, hilangkan hal-hal negatif dari pikiran kita di saat-saat ini. Yes. Dan yang keenam, kita harus jadi teladan dan berkat buat orang-orang sekitar kita. Amin. Oke, pada kesempatan ini juga kami ingin mengucapkan banyak terima kasih buat Pastor Petra. Tuhan berkati terus pelayanannya dan salam untuk keluarga di rumah ya Pak. Sampai jumpa di Midweek Online Service 2 minggu mendatang. Dan jangan lupa, tanggal 14 November kita sama-sama ibadah offline bersama-sama di GBI Tampak Siring. Sampai jumpa. God bless you. Prayer request and praise report. Saudara dapat mengisi permohonan doa saudara dengan melakukan scan QR code yang muncul di layar, atau saudara juga bisa ketik link URL pada browser laptop saudara atau pada smartphone saudara. Doa yang dijawab oleh Tuhan, saudara juga bisa menuliskannya pada praise report, dan itu pasti akan memberkati kita semua.